Selamat datang murid-muridku semuanya. Yokoso Seito Tachi. Teman-teman, kita kemarin sudah membahas dua video yaitu mengenai ukuran penyebaran ya teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan ke ukuran posisi. Nah, teman-teman semuanya, untuk pembahasan ukuran posisi untuk yang pertama ini kita hanya akan membahas mengenai kuartil ya teman-teman. Ini untuk studi kasusnya masih sama seperti yang kemarin-kemarin kita bahas dan akan sama untuk kedepannya lagi ya teman-teman, terutama untuk pembahasan yang statistika deskriptif ini. Kita kalian pause dan baca ulang ya. Nah, ini untuk perhitungan kuartil ya teman-teman. Kita harus tahu yaitu banyaknya datanya ya. Ini cukup penting ya teman-teman. Banyaknya data untuk kuartil ini. Nah, kuartil ini hanya ada 3 teman-teman. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 itu artinya 25%. Kuartil 2 50% atau setengah. Kuartil 3 itu 75%. Nah, cara menghitung kuartil ini gimana Sensei? Ini cukup sulit ya teman-teman, kita harus pahami secara baik-baik ya. Ini 25% nih yang pertama nih. Kita fokus di 25% dulu. 25% ini kan 100% dibagi 4 ya. Ya kan? 100 dibagi 4 kan 25 ya. 100 dibagi 4 kan hasilnya 25 nih. Maka ini menentukan posisi kuartilnya itu dibagi 4. Pahami baik-baik ya. 100 dibagi 4 kan 25 nih. Makanya ini kan 25 ya, yang Q1. Maka ini kan 4 ya. Maka 4 ini dibagi 4 di rumusnya. Karena memang ya, atau kebalik ya teman-teman, sama aja ya. 100 dibagi 25 sama dengan 4 ya. Sama aja sih, intinya 4 ini hasil ini ya teman-teman. Ini 4 ini hasil dari 100 dibagi 25 karena ini 25% ya. Lalu untuk yang kuartil pertama itu gimana cara mendapatkannya Sensei? Ini bisa kita lihat, ini ada I ya. I nya tuh bukan I ini ya teman-teman. Ini kita coba ganti ke J ya, bukan I lagi ya, biar nggak bingung ya. Ini kuartilnya maksudnya teman-teman. Nah, ini misal kuartil pertama tuh Q1 ya. Q1 ini berarti I-nya 1 nih. Maka ini I-nya sama dengan 1 karena kuartil pertama atau kuartil 1 ini sama ya teman-teman, 1 ya. Lalu N. Nah, N ya teman-teman, banyak data 10 ditambahkan 1 sesuai rumus ya, lalu dibagi 4. Ini hasilnya teman-teman, 2,75 ya. Ini setelah lihat rumus ini ya teman-teman, kita tinggal masukin aja. Ini I nya sama dengan 1 karena kuartil 1. Ini N nya 10 karena jumlah datanya 10, banyak data 10, dan tinggal dihitung dan hasilnya yaitu 2,75. Ini hanya menghitung posisi dari kuartil 1, belum hasilnya ya teman-teman. Lalu setelah dapat posisi ini gimana Sensei? Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan ya teman-teman, di sini ya. Kita lanjut ke sebelah kanan ini. Cara menghitungnya, ini kan 2,75 nih. Kita fokus di angka 2 ya. Kita fokus di angka 2. Nah, di sini karena ini 2, maka ini X2, ininya 2 nih, karena ngikutin ini 2 di depan ini, jadi X nya itu X2. Ini ya, yang 2 ini ya, kita pahami baik-baik ya, 2 ya, ini X2 ditambah 0,75. Ini nih 0, kan ini udah 2 nih ya, X2 0,75 nya dari sini nih, 0,75. Ini 2 nya kan udah pindah ke sini, jadi tinggal 0 ya teman-teman.
0,75. Lalu dikalikan, ini dalam kurung ya, ini tandanya dikali ya teman-teman, artinya ya dikalikan X3. Kenapa X3 sensei? Di atasnya 2 kan 3 ya kan, maka ini X3 dikurangin X2 karena di atasnya 2 3 teman-teman gitu. Nah, hasilnya gimana sensei? Ini bisa kita lihat di sini ya, yang sensei kotakin warna hijau ini, yang Bayu ini kan 120.000 ya, X2 ya. Nih 120. Nah, 0,75 masih sama ya. Dikali 130 Hasan nih, 130 dikurangi Bayu lagi 120 ya. Oke. Maka di sini kan sama aja 120 ditambah 0,75 ya kan, dikali ini nih, dikurangi dulu nih 10 kan, 130 kurangi 120 10 ya teman-teman. Maka ya udah, ini 120 ditambah 0,75 kali 10, maka hasilnya Rp127.500 itu teman-teman. Jadi memang cukup sulit ya teman-teman, kita harus pahami betul-betul ya secara baik-baik, secara perlahan. Kalau kalian masih bingung, coba kalian bisa ulang kembali dari awal ya. Lalu kita lanjut ke yang Q2. Nah, Q2 ini kan 50% ya. Ya ini rumusnya masih sama ya teman-teman, dibagi 4. Bukan karena ini 50% jadi dibagi 2 ya. Enggak. Ini masih sama dibagi 4. Karena kita lihatnya tadi 100 dibagi 25 dibagi ini aja ya. Maka hasilnya 4 ya. Maka ini karena kuartil 2, maka I-nya 2 ya teman-teman. Nah, lalu masih sama seperti di atas, N-nya 10, jadi N ditambah 1 dikali 2 dibagi 4 hasilnya 5,5. Jadi ini ditambah dulu nih, 10 ditambah 1 11 dikali 2 22 dibagi 4 55. Ini posisinya teman-teman, posisi dari Q2. Lalu cara menghitung Q2 nya gimana sensei? Sama ya teman-teman, yang seperti yang di atas tadi ya, yang Q1 tadi. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Ini untuk yang Q2 ini 5 ya, ini kan 5,5, maka ini X5 teman-teman, X5 kan sisa 0,5 ya, ini kan 5 nya udah hilang nih, maka tinggal 0,5, maka 0,5 nya di sini. Nah, 6 ini kan di atas 5 itu 6 ya teman-teman, maka ini 6 teman-teman, karena 6 itu di atasnya 5, maka X6 dikurangin X5 hasilnya Rp187.500. Oh, di sini ada tulisannya sensei bahwa Q2 sama dengan median. Ya sama aja teman-teman sebenarnya. Kalau kita lihat di hasil median sebelumnya, itu kan nilainya juga sama ya teman-teman, 187,5 ribu ya, atau Rp187.500. Jadi ya sama aja teman-teman nilai dari Q2 dan median, karena 50% artinya kan di tengah teman-teman, tengah-tengah. Ini yang warnanya pink ya teman-teman, bisa kita lihat ya, di tengah-tengah 5, 6, maka 50% kan di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini nih, maka nilainya sama aja dengan median. Lalu untuk yang Q3 75% nih, karena ini Q3 maka I nya sama dengan 3, jadi 10 ditambah 1 11 dikali 3 33 dibagi 4 8,25. Cara menghitung nilainya gimana sensei? Masih sama teman-teman, kita lihat dulu, ini 8, maka ini X8 ya. Lalu ini sisanya berapa sensei? 0,25. Nah, ini 0,25 ke sini dikalikan dengan X9 dikurangin X8. X9 ini karena di atas 8 itu kan 9 ya teman-teman, di atas 8 itu kan 9, maka X9 dikurangi X8, maka hasilnya Rp255.000. Oke, Rp255.000
rupiah. Ini hasil untuk kuartil 3-nya teman-teman. Jadi memang cukup sulit untuk menghitung kuartil ini ya teman-teman. Maka ini hasil yang kemarin kita cari untuk interkuartil ya teman-teman, atau IQR. Ini Q1-nya atau kuartil 1-nya nilainya didapatkan dari sini, dan ini Q3-nya atau kuartil 3-nya didapatkan dari sini teman-teman. Jadi kalau kalian ingin lihat lagi ya teman-teman di pembahasan mengenai interkuartil, nilai kuartil pertamanya dan kuartil ketiganya ini hasilnya seperti ini didapatkan dari perhitungan ini teman-teman. Kalian bisa kembali melihat untuk pembahasan yang interkuartil lah teman-teman. Ini nilainya didapatkan dari perhitungan ini. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video dari Sensei. Jangan lupa like, komen, dan share video Sensei ke teman-teman yang lainnya juga. Serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Tidak lupa dengan sosial media Sensei yang lainnya, yaitu ada Facebook dan Instagram. Lalu, jika kalian ingin mendukung Sensei lebih, kalian bisa mengunjungi traktir.id milik Sensei. Support Sensei agar bisa terus mengajar di dunia isekai.